Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk kita boleh beribadah bersama kepada Tuhan, sekalipun masih secara online. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengingat kembali akan kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat dan merasakan betapa luar biasa kasih Allah itu kepada kita. Dan sampai detik ini ketika kita masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan sudah seharusnya kita memberi yang terbaik kepada Allah karena kasih Tuhan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur dan kita mau menyembah Allah kita yang hidup. Mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian, Ku ada sebab anugerah. Ku ada
Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Yesaya 41 ayat 10 berbunyi demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kurang lebih satu setengah tahun ini kita semua diperhadapkan dengan satu situasi yang kurang nyaman karena dampak dari pandemi COVID-19. Tidak bisa dipungkiri secara manusiawi, terkadang situasi ini membuat kita khawatir dan takut. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti bagi kita semua bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Allah siap menolong kita dan sanggup menolong kita. Ketika persoalan melanda hidup kita, mari kita berseru kepada Yesus karena Dia mendengar setiap seru doa yang kita naikkan dan menjawab tepat pada waktunya. Mari bersama-sama kita naikkan satu pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kelam kabut
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan satu pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih,
Puji Tuhan jika kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hadir dalam kehidupan kami mohon penyertaan daripada Tuhan. Roh Kudus menerangi setiap kami supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu dan terlebih mampukan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tidak seorang pun di dunia ini bisa menghindari kesulitan hidup. Walaupun orangnya taat beragama, baik, pekerja keras, pantang menyerah, dan seterusnya, kesulitan hidup tetap tidak bisa dihindari. Kita tidak pernah membayangkan akan menghadapi sesuatu masalah yang besar seperti saat ini. Pandemi ini membuat hidup kita dikepung kesulitan hidup. Dalam keadaan sulit ini kita banyak mengeluh dan bersungut-sungut. Hal itu wajar-wajar saja karena kita ini masih manusia. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman, janganlah kita larut dalam keluhan dan sungut-sungut itu. Jika kita terus mengeluh dan mengeluh, bersungut-sungut dan bersungut-sungut, hidup kita akan menjadi terpuruk. Kita akan stres dan kehilangan arah, bahkan kehilangan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Jika kita tetap tenang dalam masa sulit, kita akan tahu bahwa justru dalam kondisi yang sulit, kebesaran Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita orang percaya. Karena itu jangan sekali-kali berpikir bahwa Allah mengizinkan kesulitan menghadang hidup kita supaya kita susah. Tetapi sebaliknya, Allah memakai masa sulit agar kita bisa melihat dan mengalami kebesaran dan kemuliaannya. Oleh karena itu, dalam keadaan sulit sekalipun kita harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kita harus menjadi garam dan terang. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah di mana Tuhan menempatkan kita, dan juga hidup kita harus menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mungkin kita berkata, aku mah boro-boro menjadi berkat, uripku wae susah, aku orang duwe opo-opo. Apakah betul demikian? Mari kita temukan jawabannya dari firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 22, dilanjutkan dengan Keluaran 4 ayat 1 sampai 17 dengan tema apa yang ada padamu. Saat ini saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya. Saya hanya akan membaca Keluaran 3 ayat 8 sampai 10 dan dilanjutkan dengan Keluaran 4 ayat 1 sampai 3a, dan untuk ayat selengkapnya Bapak, Ibu, Saudara bisa membacanya sendiri. Keluaran 3 ayat 8 sampai 10 dan 4 ayat 1 sampai 3a. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan,
orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa ketika Allah memanggil dan mengutus Musa menjadi alat Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari penindasan orang Mesir, sesungguhnya pada saat itu Musa dalam keadaan yang sulit. Mengapa sulit? Karena Musa menjadi seorang pendatang di negeri asing. Di Keluaran 2 ayat 22. Dia sudah tidak memiliki segala fasilitas yang dulunya dia nikmati selama menjadi anak angkat putri Firaun. Pada waktu itu Musa merasa tidak punya apa-apa, tidak ada fasilitas atau keterampilan khusus yang bisa diandalkan untuk menghadapi Firaun, sehingga Musa keberatan dengan panggilan Tuhan. Musa mengemukakan keberatannya kepada Tuhan. Dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Jika mereka bertanya tentang namamu, apa yang harus aku katakan? Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Semua pertanyaan Musa itu dijawab oleh Tuhan. Kemudian Tuhan menyadarkan Musa bahwa Tuhan memakai apa yang sudah ada pada Musa, bukan apa yang belum ada padanya. Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan kepada Musa, lemparkan itu ke tanah. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Sepotong kayu di tangan Musa yang berfungsi sebagai tongkat gembala menjadi alat Tuhan untuk melakukan berbagai mukjizat. Keluaran 4 ayat 17. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, meskipun Tuhan sudah berjanji kepada Musa bahwa Tuhan sendiri yang akan menyertainya dalam menjalankan tugas panggilannya itu, Musa tetap merasa tidak layak untuk tugas itu. Musa berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Tuhan menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang akan menyertai, mengajari, dan memperlengkapi Musa. Namun meskipun demikian, tetap saja Musa tidak bersedia, bahkan menolaknya. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Mendengar jawaban Musa itu, Tuhan marah kepada Musa.
Meskipun demikian, Tuhan tidak membiarkan Musa merasa tidak layak untuk tugas itu. Tuhan kembali menegaskan bagaimana cara Tuhan menyertai dan mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh Musa. Dan pada akhirnya Musa menerima dan menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sama seperti Musa, kita pun terkadang enggan menerima dan menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada sejuta alasan yang kita lontarkan untuk menolak panggilan Tuhan itu. Terlebih lagi jika dalam kondisi susah, bukannya kita bersedia menjadi alat Tuhan, melainkan kita banyak mengeluh, bersungut-sungut, dan mengasihani diri sendiri. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang, ketika Tuhan memanggil kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, dan ketika Tuhan memanggil kita menjadi berkat, kita pun berkata, Tuhan, saat ini aku sedang susah, hidupku sangat berat Tuhan. Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Tuhan, jangan aku, tetapi utuslah Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesungguhnya saat Tuhan memanggil kita menjadi alatnya, Tuhan selalu menggunakan apa yang ada pada kita. Contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab adalah Musa. Dengan tongkatnya, Tuhan memakai tongkat itu menjadi alat Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Dan tentu dalam melakukan tugas itu, Musa dibutuhkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu, seorang janda di Sarfat dengan segenggam tepung dan sedikit minyak, dia bisa menjadi saluran berkat. Daud dengan umban, dia juga bisa melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, lewat firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, masing-masing orang memiliki kesusahannya sendiri. Tidak ada orang yang terhindar dari kesulitan hidup. Saat ini kita semua berseru kepada Tuhan dengan berbagai macam kesulitan hidup kita masing-masing. Meskipun demikian, Tuhan tetap memanggil saya, memanggil Bapak, Ibu, dan Saudara, memanggil setiap orang beriman menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain, menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan yang kedua, Tuhan mendengar setiap jeritan minta tolong kita, dan Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Cara Tuhan menolong kita tentunya dengan berbagai macam hal. Tuhan bisa mengutus orang lain untuk menolong kita. Itu artinya setiap diri kita diberi kepercayaan oleh Tuhan menjadi penolong bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang ketiga, Tuhan memakai apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita, meskipun kita mengalami
kesulitan kehidupan untuk berkata aku tidak punya apa-apa, tapi Tuhan sudah memberikan sesuatu dalam hidup kita yang bisa digunakan dan bisa dipakai oleh Allah menjadi alatnya menyatakan kehendaknya. Karena itu dibutuhkan kesadaran dari setiap diri kita, dibutuhkan kerelaan dari setiap diri kita untuk mempersembahkan apa yang ada pada kita dipakai Tuhan dan juga melalui kita. Yang keempat, dalam kondisi susah tetap menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Sebagai orang beriman, kita harus tetap semangat menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Dan kita tidak perlu takut dalam menjalankan tugas panggilan itu. Karena sesungguhnya Dia Tuhan yang mengutus kita, Dia menyertai kita, Dia mengajari kita, Dia memperlengkapi kita dan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu mari kita serahkan, mari kita persembahkan apa yang ada pada kita saat ini kepada Tuhan, supaya Tuhan memakainya, supaya Tuhan menggunakannya sebagai alat Tuhan lewat kita juga untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya di tengah dunia ini. Maka kesulitan-kesulitan yang ada ini akan segera berlalu. Pandemi ini akan segera bisa ditangani, bisa segera diatasi jika kita masing-masing boleh melakukan tugas dan fungsi kita sebagaimana mestinya. Pada akhirnya selamat menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Bapa untuk firman yang sudah kami renungkan bersama. Mampukanlah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini Tuhan, setiap diri kami dan segala apa yang Tuhan berikan kepada kami mau persembahkan untuk dipakai Tuhan menjadi alat-Mu, menyatakan akan kebesaran dan kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Bapa yang penuh dengan kasih, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan dengan berkat itu boleh menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati akan kehidupan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Berkati dalam kehidupan iman, berkati dalam kesehatan, usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat-Mu. Tuhan berkati sehingga segala sesuatunya yang dikerjakan dalam Tuhan boleh Tuhan jadikan berhasil. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang studi, berkati di dalam segala pergumulan, dan Tuhan berikan yang terbaik kepada setiap jemaat-Mu seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Khususnya di tengah pandemi ini Tuhan, biarlah kami semua Bapa boleh senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan, kami boleh saling mendukung, kami saling menolong satu dengan yang lain. Bapa yang penuh dengan kasih, kami serahkan jemaat-Mu yang lemah tubuh, yang sakit, yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan, dan juga yang terpapar COVID. Biarlah Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka. Biarlah di tengah penantian mereka akan kesembuhan daripada Tuhan, mereka boleh tetap memperoleh sukacita, damai, sejahtera, dan mereka memiliki keyakinan
Tuhan ada bersama dengan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, supaya itu menjadi satu sarana yang Tuhan pakai untuk kesembuhan saudara-saudari kami ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas bangsa dan negara kami dan juga kota kami Solo. Kami serahkan bangsa dan negara kami, kota kami ini ke dalam tangan-Mu dalam segala pergumulannya. Tuhan yang menolong, Tuhan berkati para pemimpin kami, sehingga mereka Tuhan boleh mengambil keputusan yang baik untuk menolong bangsa kami, kota kami menjadi bangsa dan kota yang lebih baik lagi, untuk masyarakatnya hidup lebih tentram lagi, khususnya di dalam mengatasi pandemi ini. Tuhan yang menolong para pemerintahan kami dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga mereka juga boleh mengatasi dengan baik. Dan khususnya kami seluruh rakyat Indonesia, biarlah kami juga memiliki kesadaran untuk boleh melakukan bagian kami, sehingga kami seluruhnya Tuhan bergandengan tangan di dalam mengatasi pandemi ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk sinode kami GKMI dan juga untuk unit kerja PIPK, MDS, Akademi Muria, Berita GKMI. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan di dalam menghadirkan kerajaan Allah. Secara khusus untuk pembangunan Wisma Sinode, terus Tuhan yang memberkati dan menolong. Para tukang Tuhan juga yang berkati, dan segala dana yang kami butuhkan Tuhan juga yang mencukupkannya, sehingga pada waktunya Wisma ini boleh terselesaikan dengan baik, dan terlebih nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kabegi Nasi Tuhan terus memberkati guru-guru, anak didik, orang tua, dan juga Tuhan untuk segala keperluannya Tuhan yang mencukupkannya. Begitu juga ya Bapa, pengurusan yayasan dan juga untuk izin Tuhan juga yang berikan kemudahan dan kelancaran. Bapa yang penuh dengan kasih, Kamu serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya berkat-berkat Tuhan boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan hidup kita dan segala aktivitas kita, dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau akhiri ibadah kita dengan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus.
kekasih Kristus, marilah kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.